Dok, ini sudah botol keempat tapi dia belum hilang juga, gimana? Nggak apa-apa, tambah 1 botol lagi aja, Sus. Era revolusi industri telah datang. Moralitas kian hari kian tumbang. Bayi dalam kandungan seolah jadi barang percobaan bagi mereka kaum dusta dan kehilangan kecintaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Rosaila, NIM 2019-322. Dan di sini saya bersama partner saya, Wiwi Nur Aisyah, NIM 2019-255. Di sini kami akan menjelaskan terkait beberapa macam peristiwa pidana penting disertai dengan unsur-unsur yang dipandang dan pasal yang perlu diketahui. Untuk memahami isi dan maksud dari pembunuhan, maka dari itu kami di sini akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, di antaranya aborsi. Tindak pidana berhubungan dengan tindakan kriminal yang mana merugikan orang lain, sehingga perilaku harus diberikan hukuman atas perbuatannya. Dan aturan itu terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur yang dimaksud dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Pertama, unsur subjektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termasuk di dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu ialah kesengajaan atau ketidaksengajaan. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam perumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP. Yang kedua, ada unsur objektif. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Adapun unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah sifat melanggar hukum, kualitas dari si pelaku, kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana dengan penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Tindak pidana dibagi menjadi dua. Yang pertama, delik formil, yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah pasal 160 KUHP tentang penghasutan, pasal 209 KUHP dan pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif. Pasal 263 dengan pemalsuan surat, pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik material yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya, yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, yaitu pasal 351. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat-syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian, untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil. Dalam rumusan tidak pidana material, larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidaklah penting. Misalnya pada pembunuhan pada pasal 338, inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah yang pertama, kesengajaan atau ketidaksengajaan, culpa dan dolus. Yang kedua, maksud dan formen pada suatu percobaan atau fogging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. Ketiga, macam-macam maksud atau oakmark seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain. Yang keempat, merencanakan terlebih dahulu seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP. Yang kelima, perasaan takut atau first seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut pasal 308 KUHP. Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah yang pertama, sifat melanggar hukum, yang kedua, kualitas si pelaku, ketiga, kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. Adapun unsur pidana menurut ahli hukum yaitu yang pertama diancam dengan pidana oleh hukum, yang kedua bertentangan dengan hukum, yang ketiga dilakukan oleh orang yang bersalah, dan yang keempat orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. Dok, ini sudah botol keempat. Dia belum bilang juga gimana? Nggak apa-apa, tambah 1 botol lagi aja, Sus. Nggak apa-apa, Dok. Nggak apa-apa, ini kan sudah maunya dia pasti tahu resikonya kayak gimana. Tambah 1 botol lagi, mungkin aja badannya ini resisten sama anestesi. Oke? Di hati saya, nggak jadi seperti itu. Tapi di sisi lain juga jangan bikin malu orang tua dan sebagainya seperti itu. Dan ya dengan suntikan kelima itu tiba-tiba saya hilang. Setelah saya operasi. Pengguguran kandungan atau aborsi adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim, sehingga mengakibatkan kematian. Aborsi yang terjadi secara spontan disebut juga keguguran. Aborsi yang dilakukan secara sengaja seringkali disebut aborsi induksi atau abortus provocatus. Kata aborsi umumnya hanya digunakan dalam pengertian abortus provocatus. Prosedur serupa yang dilakukan setelah janin berpotensi untuk bertahan hidup di luar rahim juga dikenal dengan sebutan aborsi tahap akhir. Pengguguran kandungan, aborsi diatur dalam KUHP pasal 346, 347, 348, dan 349. Unsur dalam pasal-pasal tersebut yaitu yang pertama janin, yang kedua ibu yang mengandung, dan yang ketiga orang ketiga, yaitu yang terlibat pada pengguguran tersebut. Tujuan adanya pasal-pasal tersebut ialah untuk melindungi janin yang ada dalam kandungan si ibu. Sikap tegas polisi tak membuat praktisi aborsi ilegal menjadi jera. Ditutup di sini, yang lain buka di sana. Pangsa pasar mereka memang besar. Sementara akses yang legal dibatasi hanya untuk kedaruratan medis dan korban pemerkosaan. Pasal yang dijeratkan kepada para tersangka berbeda-beda. Khusus dokter yang mengaborsi dijerat pasal 348 KUHP. Pasien aborsi dijerat pasal 346 KUHP, sementara temannya dijerat pasal 55 KUHP karena membantu atau mendukung aborsi. Pelanggaran terhadap KUHP dari contoh kasus kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan oleh dokter pada film yang mana tersangka telah melanggar UU KUHP yang sudah diatur oleh pemerintah sebelumnya. Dalam kasus ini, tersangka dokter tersebut telah melanggar KUHP pasal 348 yang berbunyi, pertama,
pertama, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Yang kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dalam hal ini, dokter dalam menjalankan kasus praktek aborsi atas pengetahuan dan permintaan si wanita, dokter mendapatkan ancaman pasal 348 dengan hukuman paling lama 6 tahun 6 bulan. Pasal 349 yang berbunyi, jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Dalam hal ini, dokter sebagai tersangka juga melanggar pasal 349 dalam KUHP, yang mana telah membantu melakukan seorang wanita aborsi yang sudah diatur dalam pasal 346 ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan yang telah diatur dalam pasal 347 dan 348. Maka tersangka mendapat hukuman tambahan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Jika ditinjau dari perspektif yuridis, maka antara hukum pidana dan HAM memposisikan wanita dalam kasus aborsi ini dalam objek dan subjek hukum yang berbeda. Hukum pidana menempatkan wanita sebagai subjek hukum dan anak atau janin sebagai objek hukum. Sementara HAM menempatkan wanita dan anak sama-sama sebagai objek hukum yang harus dilindungi. HAM menempatkan wanita dan janin atau anak dalam kandungan sebagai korban, bukan sebagai pelaku aktif dari tindakan aborsi. Di sisi lain, terdapat latar belakang penyebab dilakukannya aborsi. Sebab mengapa substansi seks menguasai pikiran masyarakat sekarang dan menjadi pemicu perilaku aborsi. Salah satunya pergaulan pria wanita dewasa sekarang jauh lebih membaur dibandingkan masa lalu. Karena pengaruh agama semakin kendur, iman semakin lemah, dan moral sering tak bekerja. Secara umum, ada banyak faktor yang menuntun kita kepada perilaku aborsi, ataupun yang dihasilkan oleh perilaku aborsi. Antara lain, pergaulan bebas, perilaku free sex, dan free love yang menjadi pola gaya hidup para ABG dan muda-mudi saat ini. Seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349. Begitu pula Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan melalui Pasal 75, 76, dan 194. Ada pula Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 31. 3 peraturan tersebut tegas melarang aborsi dengan ancaman pidana 4 hingga 15 tahun penjara. Namun pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan memberi pengecualian larangan aborsi, yaitu dalam kondisi kedaruratan medis serta kehamilan akibat perkosaan. Namun, pasal 76 Undang-Undang Kesehatan mengatur aborsi atas 2 kondisi tersebut dapat dilakukan bila usia kehamilan belum genap 6 minggu. Berdasarkan paparan yang sebelumnya dibahas, maka kesimpulan yang dapat diambil ialah pengaturan mengenai tindak pidana aborsi diatur dalam pasal 346 KUHP sampai dengan pasal 349 KUHP, yang dimana dinyatakan bahwa tindakan aborsi dilarang menurut KUHP tanpa pengecualian dan larangan mengenai tindakan aborsi. Namun, rumusan pasal mengenai aborsi dalam rancangan KUHP 2015 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang melegalkan kegiatan aborsi akibat perkosaan, yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang pelatihan dan penyelenggaraan pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Karena rancangan KUHP 2015 yang akan segera rampung tersebut memiliki potensi yang dapat mengkriminalisasi perempuan hamil korban pemerkosaan termasuk pendamping hukumnya. Dalam Perundang-undangan Indonesia, pengaturan tentang aborsi terdapat dalam 2 undang-undang, yaitu KUHP dan Undang-Undang Kesehatan. Dalam KUHP dan Undang-Undang Kesehatan diatur ancaman hukuman melakukan aborsi atau pengguguran kandungan. Tidak disebutkan soal jenis aborsinya, sedangkan aborsi buatan legal terapetikus diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Pengeroyokan terhadap AU terjadi pada 29 Maret pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di 2 tempat berbeda, yakni di Jalan Sulawesi dan Taman Akcaya. Saat pulang sekolah dengan menggunakan sepeda motor, AU menyebut dirinya telah dibuntuti dengan 2 sepeda motor. Hingga akhirnya korban dicegat di Jalan Sulawesi dan dianiaya hingga terjatuh. AU sempat melarikan diri tetapi dikejar para pelaku, hingga penganiayaan itu berlanjut di Taman Akcaya. Peristiwa ini akhirnya diketahui warga, tetapi para pelaku melarikan diri. Tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut dengan penganiayaan. Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh, yang mana mengakibatkan rasa sakit atau luka. Bahkan, karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Unsur-unsur kejahatan terhadap tubuh yang terdapat di dalam bab 20 pasal 351 sampai dengan pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bentuk penganiayaannya sendiri terdapat dalam pasal 351 ayat 1 sampai 5 KUHP merupakan penganiayaan biasa. Pasal 351 mengatakan bahwa penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp300. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan berkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua.
pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah.